Mari membaca 10 menit menggunakan telinga. Ide-ide sensorik seperti warna-warna, bentuk-bentuk, dan suara-suara diteliti bersama-sama yang lain. Versi tertentu warna merah, rasa yang manis, bau tertentu, bentuk bulat, dan barangkali suara renyah biasa ada bersama dalam satu rangkaian ide sensorik yang kita sebut apel. Pikiran dengan mudah memikirkan kumpulan ini sebagai sebuah benda tunggal. Tetapi para filsuf mengambil langkah lanjut dan menganggap bahwa benda memiliki eksistensi di luar pemahaman pikiran. Berkeley berkeberatan dengan langkah lanjut ini. Ia berpendapat tentang pernyataan bahwa apel yang ada tapi tidak dipahami itu adalah jelas-jelas suatu kontradiksi. Apakah objek-objek itu hanya benda-benda yang kita pahami dengan indera, dan yang kita pahami di samping ide-ide dan penginderaan kita sendiri itu apa? Dan bukanlah ini juga melawan bahwa apapun itu atau apapun kombinasinya seharusnya ada tanpa harus dipahami. Apel, kopi, meja, dinding, karpet, ini semua benda yang saya pahami saat ini adalah kumpulan-kumpulan rasa, bau, pandangan, suara, dan perasaan. Nah, benda-benda itu hanya dapat ada di dalam pikiran yang memahaminya. Bagaimana mungkin dapat ada rasa dari kopi ini tanpa seseorang merasakannya? Untuk menganggap bahwa rasa-rasa itu dapat ada tanpa dirasakan artinya melibatkan seseorang di dalam suatu kontradiksi. Itulah anggapan bahwa persepsi-persepsi dapat ada tanpa pemahaman, dan bagi Berkeley ini sungguh tidak masuk akal. Berbagai keberatan dan jawaban Berkeley. Anda barangkali berpikir bahwa ada sesuatu yang salah di sini. Tentu saja persepsi-persepsi tidak dapat ada tanpa dipahami. Tetapi persepsi-persepsi itu adalah persepsi-persepsi tentang objek-objek nyata yang ada. Entah yang kita pahami atau tidak, persepsi-persepsi kita ada di dalam pikiran kita. Tentulah seperti itu. Tetapi objek-objek dari persepsi-persepsi kita menampilkan benda-benda di dunia dapat dan sungguh-sungguh ada secara independen di dalam pikiran kita. Di dalam anggapan bahwa persepsi-persepsi kita menampilkan benda-benda yang ada tanpa dipahami, tidak ada kontradiksi dalam dirinya sendiri. Yang Anda ajukan adalah sebuah versi dari realisme representatif, dan Berkeley siap memberikan jawaban kepada Anda. Para penganut realisme representatif menyatakan bahwa penampilan diri bagaimanapun juga menyerupai objek-objek fisik. Gambaran mental saya tentang kuda yang bernama Cameron katakanlah memuat beberapa sifat, bau, rasa, suara, dan sebagainya yang berkaitan dengan kuda. Cameron yang nyata di luar sana, di dalam dunia material, barangkali tidak memiliki serangkaian sifat tepat seperti itu. Begitu juga sifat-sifat dari gambaran mental itu menampilkan sifat-sifat dari kuda yang nyata. Gambaran mental saya yang mirip itu menyerupai benda real, barangkali seperti kuda sungguhan, seperti halnya fotokopi dari dokumen aslinya. Sebuah foto matahari tenggelam itu menyerupai matahari tenggelam sungguhan, dan sebagainya. Berkeley berpendapat bahwa hal ini sungguh tidak masuk akal. Bagaimana dapat sebuah ide itu menyerupai sesuatu yang lain daripada sesuatu ide lain? Bagaimana suatu bau dapat menyerupai sesuatu yang tidak berbau?
Bagaimana cara sesuatu merasa menyerupai sesuatu yang tidak dapat kita rasakan? Semua yang kita rasakan adalah perasaan-perasaan, bukan sifat-sifat yang ditampilkan oleh perasaan-perasaan menurut dugaan orang. Jika kuda dalam dunia nyata itu langsung dipahami, kemudian hadirlah suatu rangkaian ide di dalam kepala Anda. Dan Berkeley senang karena akhirnya Anda setuju dengannya. Tetapi jika Anda berpikir bahwa kuda dalam dunia nyata itu tidak langsung dapat dipahami, bahwa Anda tahu benda yang sesungguhnya melalui sarana mental yang agak menampilkan kuda yang nyata dalam dunia itu, kemudian Anda harus memberi beberapa penjelasan. Dapatkah persepsi-persepsi sungguh menampilkan sesuatu yang tidak kita pahami? Berkeley dengan sedikit dongkol akan mengatakan, saya tertarik pada apapun yang masuk akal, yang menyatakan bahwa suatu warna itu seperti sesuatu yang tidak kelihatan, keras atau lembut seperti sesuatu yang tidak dapat diraba, dan sebagainya. Anda dapat mencoba lagi dengan mengambil distingsi look antara kualitas primer dan kualitas sekunder. Sebagaimana kita lihat, Luke berpendapat bahwa ide-ide primer kita terhadap objek-objek, keluasan, bentuk, gerak, kepadatan, dan jumlah tidak dapat dipisahkan dari objek-objek itu sendiri. Bagaimanapun juga, ide-ide sekunder kita, rasa, bau, suara, perasaan, warna, dan sebagainya, tidak ada di dalam objek-objek itu sendiri, tetapi dalam daya-daya yang menghasilkan berbagai sensasi dalam diri kita. Anda dapat berpendapat bahwa Berkeley hanya membicarakan tentang kualitas-kualitas sekunder. Pernyataannya ialah tidak ada sifat-sifat dari objek-objek itu kecuali sifat-sifat yang tergantung pada pikiran, karena yang ia sebut hanya kualitas-kualitas sekunder. Kita mengetahuinya. Kita tahu bahwa kualitas-kualitas sekunder itu tergantung pada pikiran, tidak sungguh ada secara kaku di luar sana. Bagaimanapun juga, objek-objek sungguh memiliki kualitas-kualitas primer, entah yang kita pahami atau tidak. Kualitas-kualitas primer ada dalam benda itu, dan kita sungguh dapat memiliki ide-ide tentangnya melalui sensasi. Lagi, Berkeley juga memiliki jawaban. Murid Luke akan segera mengakui bahwa kualitas-kualitas sekunder dari objek-objek itu hanya ada di dalam pikiran. Inilah yang menjadi dasar distingsi antara kualitas-kualitas primer dan sekunder. Bagaimanapun juga, Berkeley menanyakan, apakah mungkin menerima kualitas-kualitas primer dari yang sekunder secara independen? Dapatkah Anda membayangkan suatu benda dengan suatu bentuk, barangkali gerakan, tetapi tanpa suatu warna? Berkeley berpendapat bahwa Anda tidak akan dapat. Jika Anda tidak dapat memahami kualitas-kualitas primer dari yang sekunder yang ada secara independen, dan jika Anda mengakui bahwa kualitas-kualitas sekunder itu dalam dirinya sendiri tergantung pada pikiran, kemudian yang primer harus tergantung pada pikiran juga. Jika ini membuat apa yang Anda pikirkan tergantung pada pikiran itu tidak dapat dipahami tanpa sesuatu yang pada dirinya sendiri tergantung pada pikiran, kemudian benda yang tergantung pada pikiran kata orang itu selanjutnya juga tergantung pada pikiran. Secara sederhana, Berkeley berpendapat bahwa distingsi look itu gugur. Kedua kualitas primer dan sekunder hanya dapat ada di dalam pikiran. Anda dapat berubah arah dan berpendapat bahwa di sana ada suatu masalah tertentu yang mencolok dalam pandangan Berkeley, suatu kesulitan di dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa yang dapat dipahami itu sendiri, dan menganggap bahwa ini adalah hari Natal dan Anda menggantung stocking-stocking di perapian dengan hati-hati. Anda membelikan untuk ibu Anda bola-bola golf
yang lama ia dambakan dan Anda menempatkannya satu persatu ke dalam sebuah stocking. Anda berjalan ke belakang dan mengagumi hasil karya tangan Anda, tetapi kemudian ingat akan pernyataan Berkeley bahwa objek-objek itu tidak ada, hanya sekumpulan ide-ide sensorik yang hanya dapat ada di dalam pikiran yang memahaminya. Tidak seorang pun yang saat itu memahami bola-bola golf ibu Anda, sebagaimana bola-bola itu tersembunyi dalam stocking. Dengan sedikit gugup, Anda tergesa-gesa dan menggosokkan stocking itu di atas lantai dan bola-bola golf itu pun menggelinding keluar. Apakah Berkeley memasukkan absurditas bola-bola golf itu yang sementara waktu tidak dipahami, sekejap di luar eksistensi? Dan jika demikian, apa yang menjelaskan kemunculannya yang tiba-tiba ketika Anda membalik stocking itu? Seorang penganut materialisme, seorang yang meyakini bahwa yang ada tidak hanya pikiran-pikiran dan ide-ide, tetapi juga objek-objek material yang tergantung pada pikiran, dapat menerangkan dengan jelas peristiwa yang dapat dipahami semacam ini. Bola-bola golf itu selalu ada di sana, yang ada tanpa dipahami di dalam dunia material, siap untuk dilihat kembali ketika stocking itu dikosongkan. Tetapi Berkeley tidak memiliki jalan lain terhadap hal ini. Dunianya hanya dihuni dengan pikiran-pikiran dan ide-ide yang ada di dalamnya. Bagaimana kemudian ia dapat menjelaskan kebertahanan benda-benda yang teratur, kodrat tanpa klaim dari dunia yang dialami?